Shalom orang-orang muda. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi hari ini. Yes, haleluya. Come on and sing. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. So this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. Oh, 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 come on. Turn it out, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift you up and shout His name over all. As we praise, well I can feel a change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out, I am free. Journey now, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. Journey now, this sound of praise. Oh, make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. And we come to lift it up your name. Hallelujah, Jesus. Come on, sing. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. No, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shadow praise, with shadow praise, we celebrate. King of glory entered in. You are riding on our praise. Oh Lord, come on and sing. Turning up this sound of praise. Hallelujah. Lifting up and shout His name over all. Turning up this sound of praise. Make it louder. Oh, lifting up and shout His name over all. Let us shout out a praise, Jesus. Let us shout out a praise, Jesus. Let us shout out a praise, Jesus. Hallelujah. Yes, because you are riding on our praise, God. Engkau bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Kau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Kami mau bawa hati dan kehidupan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melalui setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Ini waktu-waktu Tuhan terus bergerak dalam setiap kami. Dan kami mau meresponi Tuhan setiap pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji. Kami mau menyembah. Terima kasih Tuhan. Sebab Kaulah yang menenangkan setiap kami Tuhan. Kau menenangkan jiwa kami di tengah badai ini Tuhan. Kau selalu ada dan menemani kami Tuhan. Melewati setiap kehidupan kami. Melewati masa-masa ini. Engkau tetap setia. Biar kami tetap tenang dalam hadirat-Mu. Bapa Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Mari katakan. Lewat lembah kelammu, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, Tuhan. Lewat lembah kelammu, Kau temani aku, dan Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Kau hadir, Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini waktu-Mu, Tuhan. Ini waktu-Mu memulihkan kami. Ini waktu-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, yes. Bapa kekal mulia, wahir, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersama-Mu, Bapa. Kau yang membutuhkan Tuhan, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Dia mau bekerja, Bapa kekal mulia, Dia mau bekerja dalam hidup. hadir di sini, Yes. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan memulihkan hati,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir Bapa. Sebab Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Oh Tuhan, oh, Dia hadir di setiap hidupmu. Kau selalu ada Tuhan. Kau Bapa yang kekal, dulu sekarang selama-lamanya. Memulihkan hati kami Tuhan. Jesus, Kau hadir Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau hadir di setiap langkah. Amin Tuhan. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh Yesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia.
and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, Lord, you will never forsake me, Lord. You will never forsake me, God Jesus. Oh, your presence, God. Praise the name of Jesus, Lord. Praise the name of Jesus. Kau hadir, mengalir Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, mari sembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, You are the God, You are the God. You will never ever leaving us. Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Bahkan di saat-saat ini Tuhan, di musim kehidupan kami yang baru ini Tuhan, kami tetap menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang tetap setia bagi kami, yang selalu ada di tengah-tengah musim kehidupan kami. Bahkan janji firman-Mu Tuhan, sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, Engkau Allahku yang setia, yang selalu ada menemani setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau Allahku masih ada buat kami, dan masih terus berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan buat setiap orang-orang muda Tuhan. Mari Bapa sucikan kuduskan hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja saat ini. Biar hanya hikmat Allah saja yang turun, mengalir di tengah-tengah kami. Bahkan buat siapapun yang menyaksikan ibadah ini, semuanya menerima hikmat daripada Allah. Bekerjalah Roh Kudus, sebab hanya Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, bersyukur kembali kita boleh beribadah sekalipun dalam situasi yang boleh dikatakan situasi yang sangat-sangat menegangkan buat kita semua, bahkan menakutkan mungkin ya. Tetapi sebagai umat yang percaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang setia dan terus ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, saya tidak berlama-lama, saya langsung akan membagikan satu hal buat saudara semua. Ya, saya menyapa buat saudara, mungkin saudara ada di rumah. Shalom buat semuanya, bahwa kalau hari ini boleh ada dan kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita mulai ya menerima kebenaran Tuhan pada saat ini. Satu ayat yang sangat sederhana yang saya bisa bagi pada saat ini. Dan ini saya sendiri dapat langsung dari Tuhan. Roh Kudus menaruh firman Tuhan ini. Kita buka dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat
7b dan 8. Saudara bisa buka Alkitab di tempat saudara dan saya coba baca ayat ini. Nah, ayat ini merupakan ayat yang sering kita dengar, kita tahu. Dan hari ini boleh datang lagi buat kita semua. Dan saya berharap bahwa setiap firman Tuhan yang selalu kita terima dan mungkin disampaikan oleh siapapun juga, saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan hidup di dalam setiap kita semua. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8 mengatakan begini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Satu ayat lagi, kita buka Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Teristimewa sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Saudara, saya adalah orang yang tidak bosan-bosan dan selalu mengingatkan siapapun yang tiba-tiba ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya misalnya teringat kepada seorang muda atau siapapun. Terus pada saat kita mau beribadah atau apapun yang kita lakukan mau datang kepada Tuhan, saya selalu mengingatkan. Dan saudara, saya bersyukur sekali karena ternyata waktu saya mulai coba-coba membuka firman, dan firman ini saya dapat, saya bilang ternyata memang harus ini yang kita lakukan. Firman bilang, marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Teristimewa sekarang ini, apalagi saat-saat ini. Saudara, saya pernah katakan bahwa kalau waktu-waktu yang lalu dalam keadaan yang kita masih bebas ya melakukan segala sesuatu, kita sudah melakukan dengan maksimal. Tetapi pastikan di waktu-waktu sekarang ini, di zaman ini, ya dikatakan di situasi keadaan hari-hari ini, saya mengatakan harusnya kita dua kali lebih giat melakukan. Kenapa? Karena inilah ya waktu-waktu di mana kualitas hidup kita akan nampak. Siapa kita sebenarnya? Saudara, waktu kita dalam situasi yang biasa-biasa, terus kita melakukan satu hal, saudara, itu baik. Tapi bagi saya itu biasa. Tetapi waktu kita ada di masa yang dimana kita masa-masa yang sulit, masa-masa yang kita tidak bisa sebenarnya buat apa-apa. Tetapi kita masih bisa buat sesuatu. Saya mau katakan, itu hal yang luar biasa. Itu sebabnya mari saya katakan kepada kita semua, ayo di masa-masa ini, buat sesuatu dua kali lipat, khususnya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Saya tahu tidak mudah, tidak gampang, ya. Sulit hari-hari ini kita lakukan. Tetapi bagi kita umat Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, apa kualitas hidupmu? Kalau hidupmu di dalam rohmu bersama dengan Tuhan berkualitas, saya percaya kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan banyak perkara. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Tuhan yang kita sembah. Puji Tuhan. Nah saudara, kenapa dua ayat ini muncul ya di hari-hari ini ya, tiba-tiba ada dalam hati saya. Saudara, ini bermula dari saya tiba-tiba kepingin berkomunikasi sama beberapa orang. Dan saya coba chat melalui WA. Saya mulai cek satu-satu dan saya menanyakan bagaimana keberadaanmu. Ya, baik itu secara kehidupan jasmani. Tetapi saya lebih mementingkan bertanya bagaimana kehidupan rohanimu. Nah saudara, ada beberapa anak-anak yang saya sempat komunikasi dan akhirnya mulai mengungkapkan isi hati. Iya kak, saya dalam situasi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan, saya rasa rohani saya
sepertinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Banyak hal yang mau dibuat, tetapi tidak tahu apa yang mau dibikin. Tidak tahu bagaimana caranya kita berbuat dengan situasi kayak begini. Ya, kita terbatas. Bahkan mungkin kita dapat larangan-larangan untuk melakukan sesuatu. Saya mengerti itu. Itu sebabnya waktu hal ini terjadi, saya mulai memikirkan, tiba-tiba Roh Kudus memberi ayat ini. Saudara, sekali lagi saya katakan, keadaan ini boleh terjadi. Bukan berarti kita menghindar dari keadaan ini. Tapi saya mau katakan, jalani keadaan ini. Ini masa-masa yang memang harus kita jalani. Kita tidak bisa bilang, saya tidak mau jalani kehidupan hari-hari ini. Tidak bisa, saudara. Karena memang kita sudah ada di masa ini. Bahkan jujur saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Masa ini datang dan saya masih ada. Saya masih bisa melihat keadaan ini. Saya bisa menikmati keadaan ini walaupun sulit. Tapi sekali lagi saya bersyukur bahwa ini hanya kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, keadaan ini boleh jadi semacam kayak ini. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya bersyukur ayat yang sederhana ini. Bahkan boleh dikata ini hal-hal yang sangat mendasar buat kita anak-anak Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ayat ini hadir, ayat ini muncul saat-saat di mana saya tahu keadaan sekarang, khususnya orang-orang muda, sedang mengalami kelumpuhan rohani. Waktu saya habis komunikasi sama beberapa orang mengenai hal ini, saya tidak tahan. Waktu itu saya sedang ada di tempat tidur ya, sambil saya WA di kamar. Setelah komunikasi melalui WA, saya sudah tidak tahan. Air mata saya mengalir dan saya keluar dari kamar. Saya mencari posisi saya sendiri. Saya hanya duduk dan saya menumpahkan air mata saya di hadapan Tuhan. Saya hanya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak banyak komunikasi sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau tahu keadaan ini. Saya hanya menangis dan saya sedikit menyembah kepada Tuhan. Setelah itu hati saya tenang. Nah saudara, mari kita renungkan baik-baik ayat ini. Sekali lagi ini ayat yang sangat mendasar sekali. Tetapi ini sedang melanda. Ya, keadaan ini, kelumpuhan rohani ini sedang melanda setiap kita semua. Tapi saya percaya, orang-orang yang pada waktu lalu mempersiapkan hidupnya, dan saat ini tiba, masa ini tiba, orang-orang itu akan tetap bisa berdiri sebagai anak-anak Allah. Dan mari kita tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Kuatkan dan teguhkan imanmu hari-hari ini. Kita semua supaya kita bisa kembali menghadapi. Sekali lagi kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di depan sana. Tetapi kalau hari-hari ini kita tidak mempersiapkan lagi, saya mau katakan, kita akan kalah waktu kita akan menghadapi masa-masa depan. Saudara, sekali lagi ayat ini mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latih. Saudara, kalau dalam bidang olahraga ya, atau apapun seni mungkin, waktu mau meraih sesuatu yang maksimal ya, mau meraih suatu kemenangan, saudara, yang namanya latihan itu tidak 1-2 kali. Itu continue, saudara. Itu selalu. Dan marilah dalam kehidupan rohani pun demikian. Sekali lagi memang latihan, melatih diri kita beribadah itu tidak mudah. Tapi sekali lagi firman Tuhan pada saat ini mengatakan, latihlah dirimu beribadah.
latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di sini banyak orang artikan hidup akan datang itu waktu kita hidup setelah kematian. Tetapi ini bisa juga hidup akan datang mungkin itu 10 tahun ke depan. Siapa yang pernah tahu pandemi ini datang? Siapa yang pernah pikirkan waktu lalu pandemi ini datang di tahun ini? Tidak ada. Tetapi tiba-tiba pandemi ini datang. 5-10 tahun ke depan, kita tidak tahu apa lagi yang akan datang. Itu sebabnya firman Tuhan menyampaikan, latihlah dirimu beribadah. Nah saudara, apa-apa saja ya yang kita perlu latih ya untuk kita beribadah. Nah yang pertama dengan cepat saya mengatakan, ini hal yang biasa, yang simple, tetapi ini penting saudara. Saya mau katakan kita kembali lagi, kita memulai lagi hidup kita yang baru. Yang pertama yaitu latihlah dirimu membaca firman Tuhan. Ini sederhana sekali ya. Sepertinya kita mulai lagi dari sekolah minggu, disuruh lagi latih baca firman. Tapi saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Mari lakukan ini. Responi firman Tuhan. Yang pertama, latih dirimu membaca firman. Saudara, dalam Matius 4 ayat 4b, di situ dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Matius 4 ayat 4b. Jadi saudara, kita perlu makan ini firman Tuhan. Saudara, secara jasmani saja kita makan satu hari bisa sampai tiga kali ya. Saya enggak tahu bagi orang-orang yang jago makan ya, mungkin 4 kali, mungkin 5 kali. Tetapi yang normalnya 3 kali. 1 kali saja kita tidak makan dalam satu hari, misalnya kita hanya makan 2 kali. Saudara, kita lemas, secara tubuh kita lemas. Bayangkan saudara, kalau roh kita tidak pernah kasih makan, kita tidak pernah baca firman, bagaimana, kekuatan apa yang kita bisa miliki? Syukur-syukur kalau tidak ada apa-apa yang kita hadapi. Tetapi kalau situasi kayak sekarang saudara, saya mau katakan, saudara engkau yang tidak pernah makan firman Tuhan, engkau tidak pernah memberikan rohmu makanan firman Tuhan, engkau tidak akan kuat menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya, mari yang pertama, latih dirimu. Mari baca firman Tuhan. Saudara, dalam keadaan ini, saya mulai lagi baca firman Tuhan. Memang kadangkala kemalasan itu selalu hadir dalam hidupnya kita. Daging ini maunya hal-hal yang menyukakan, ya, memuaskan daging. Kadangkala malas. Tapi saudara, waktu saya mulai lagi setiap malam, saya coba baca, saudara, 1 ayat. Kadangkala akhirnya saudara mengalir, pindah ayat lain. Kadangkala saya bersama dengan istri, saya komunikasi. Saya tanya, ayat itu di mana? Setelah saya dapat jawaban, iya, akhirnya kami bicara tentang firman Tuhan. Saudara, mari latih dirimu kembali baca firman Tuhan dari hari ke hari, setiap hari. Kalau saudara mungkin kemarin saudara tidak lakukan, mari mulai hari ini latih baca firman Tuhan. Nah yang kedua, latihan apa lagi yang kita harus buat? Yang kedua saudara, ini hal yang terlalu mendasar lagi. Tapi saya mau katakan ini sangat penting. Yang kedua, latih dirimu berdoa. Saudara, ayo mulai latihan. Saudara, orang Kristen mengenal doa itu sebagai nafas. Betul ya? Sebagai nafas hidup orang percaya. Cuma yang menjadi pertanyaannya, apakah kita berdoa
Dengan kata lain begini, waktu kita tidak berdoa berarti kita tidak bernafas. Kalau kita mengatakan bahwa kita tahu bahwa berdoa adalah nafas hidup orang percaya, ya kita harus berdoa. Harus. Bernafas itu sesuatu hal yang bukan diharuskan, apalagi diwajibkan. Itu sebabnya saya dengan beberapa komunitas, saya mengajar bahwa ayo kita berdoa. Saya tidak pernah bilang, tidak boleh tidak. Kalau kebenaran sih harusnya iya. Tetapi itu bukan menjadi Taurat dalam hidupnya, bukan menjadi hukuman, bukan menjadi hal yang bagaimana ya? Yang saya maksud di sini, jadikan doa itu sesuatu yang memang kita harus lakukan. Tidak ada orang bernafas itu karena disuruh atau kewajiban, engkau harus bernafas. Enggak, saudara. Tetapi orang itu memang butuh bernafas. Memang dalam hidupnya ya harus bernafas. Jadi tidak perlu lagi dipaksa, tidak perlu lagi kewajiban yang bagaimana, tidak perlu. Tapi itu memang kebutuhan, harus bernafas. Itu sebabnya berdoa juga demikian. Bukan lagi disuruh, bukan lagi dipaksa. Tapi memang itu sudah bagian dalam hidupnya kita sebagai umat percaya. Mari berdoa. Bahkan sebenarnya berdoa, kalau orang bilang berdoa itu sesuatu hal yang membosankan, saya mau katakan, ayo pikir lagi. Kalau kita mau berpikir secara jernih, secara baik, waktu kita berdoa kita sedang berada dalam sebuah hubungan dengan Allah yang kita sembah. Sebenarnya waktu kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, berdoa dengan benar, berdoa bukan satu hal yang membosankan. Kita sedang berhubungan, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang seharusnya waktu kita berdoa, di situ ada kenyamanan. Saudara, hari-hari ini kita, khususnya Petrayut, kita berdoa ya untuk bangsa, untuk kota ini. Setiap malam, jam 10 malam kita mulai start berdoa 1 jam. Saudara, saya mau katakan, saya latih lagi diri saya. Setelah, kalau tidak salah kita sudah berjalan 2-3 bulan. Setelah berapa waktu kita sudah berjalan, saudara, bukan lagi sesuatu yang harus saya paksa diri saya. Tetapi saya sudah tahu waktu sudah mau mendekat jam 10. Saya sudah tahu, saya sudah ada gairah untuk saya harus duduk berdoa. Dan saudara, saya bersyukur. Waktu saya duduk dan mau mulai berdoa menyembah Tuhan, saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Bukan lagi harus dalam situasi yang bagaimana, keadaan yang bagaimana, di tempat yang bagaimana baru saya menikmati hadirat Tuhan. Tidak. Waktu doa secara online pun, baru saja naikkan 1 pujian, saya sudah menikmati hadirat Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Kadang-kala saya sudah tidak bisa menyanyi, saya sudah hanya bilang, Tuhan, thanks God. Setiap malam, dan saya mau katakan, melalui doa online yang kami lakukan, saudara, itu kekuatan. Saya pribadi katakan, itu kekuatan secara pribadi yang saya nikmati. Secara manusia kalau mau dipikir, saudara, aduh begitu banyak tekanan. Apalagi saat saya keluar rumah dan saya lihat keadaan situasi, saudara, kadangkala pikiran hati tidak tenang. Tetapi saya bersyukur, setiap malam, setiap jam 10 malam waktu saya duduk mau menyembah Tuhan, saya berterima kasih. Saya tahu bahwa hari ini ada dan saya masih ada, itu semua karena Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan saya sangat beruntung sekali, saudara. Saya masih bisa ada dalam doa online bersama dengan orang-orang muda. Saya mau ngajak, ya, khususnya buat teman-teman Petrayut, ayo latih dirimu berdoa. Latih.
Pastikan itu menjadi sesuatu yang bukan membosankan. Dan memang sebenarnya itu tidak membosankan. Bahkan di dalam doa itu, saudara, ada hal-hal yang kita dapatkan. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, ya saudara. Saudara catat aja ya dengan cepat. Saudara, waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara, kita akan dapatkan damai sejahtera. Itu dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Bahkan saudara, kita mendapatkan kesembuhan. Saudara catat Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Waktu kita berdoa datang kepada Tuhan, saudara, di situ ada kesembuhan. Nah saudara, mari hari-hari ini dalam situasi saat-saat ini mungkin banyak yang sakit. Saya mengajak, saya pun alami, ndak enak ini, ndak enak itu, saudara. Banyak hal melalui pikiran akhirnya terganggu semuanya. Tapi waktu saya menyadar, waktu datang memuji menyembah Tuhan, saudara, di situ selalu mendapatkan kesembuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, yang terakhir saudara, sebenarnya banyak hal yang kita perlu latih, tapi saya hanya bagi 3. Yang ketiga, latih dirimu menaikkan puji-pujian. Latih. Sama seperti ya poin yang kedua, latih berdoa. Ini yang ketiga, latih menaikkan puji-pujian. Saya sangkut pautkan dengan doa setiap malam. Saya berusaha selalu memuji Tuhan. Bahkan kadang kala waktu mau tidur sambil putar musik, dengar musik, saya bersyukur akhirnya bisa menikmati tidur. Saya tahu ada Tuhan yang memelihara. Sambil roh kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, bahkan dimanapun, latih. Dan itu perlu latihan. Kalau olahragawan saja yang mau mendapatkan hasil yang luar biasa, dia melatih dirinya. Bahkan saudara mungkin boleh cari tahu. Seperti orang-orang yang pemain bulu tangkis atau apapun juga, badminton saudara. Atau olahraga yang lain. Mereka sampai merelakan dirinya di karantina. Untuk sesuatu latihan. Persiapan, pertandingan atau apapun. Terlebih lagi untuk kehidupan rohani kita. Mari, persiapkan dirimu. Latih terus dirimu. 3 hal ini, tidak usah banyak-banyak, 3 hal ini. Ayat terakhir saudara, saya mau bagi. Kenapa kita perlu melatih berdoa menyembah Tuhan? Tadi ayat yang pertama dalam 1 Timotius 4 dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, buka dalam Wahyu 4 ayat 8. Saudara, saya bersyukur Roh Kudus selalu memberikan firman-firman Tuhan. Wahyu 4 ayat 8 mengatakan begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak, perhatikan ini, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Artinya saudara, keadaan surga, ya, tempat kediaman Allah Bapa, itu tidak henti-hentinya siang dan malam berseru memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara, waktu kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua, untuk membawa kita ke tempat Allah Bapa di surga nanti. Saudara, kita harus mempersiapkan hidup kita sekarang. Jangan mengatakan bahwa menyembah Tuhan, berdoa itu membosankan. Karena kehidupan kita yang kekal nanti, itu yang akan kita buat. Setiap saat, siang dan malam, kita akan memuji dan menyembah Allah. Mari saudara, saya katakan, latihlah dirimu. Latih dirimu baca firman. Latih dirimu mulai lagi berdoa. Latih dirimu memuji, menyembah Tuhan.
Jangan malu. Kalau saudara katakan saya akan mulai lagi dari nol. Tidak apa-apa. Mulai dari nol. Mari kita sama-sama lagi bangkit. Karena menjadi doa dan harapan kita, biar waktu ini cepat berlalu. Tuhan memulihkan segala sesuatunya khususnya buat kota kita Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita boleh kembali sama-sama untuk berkumpul memuji menyembah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya ajak pemuji penyembah, kita akan menyembah Tuhan. Satu lagu yang sangat luar biasa kita akan nyanyikan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Keadaan ini boleh datang. Segala kesulitan, ketakutan boleh datang. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Tetapi biar cinta sedalamnya yang selalu hadir di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan,
Saudara, apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Tapi pastikan setelah kau menerima firman Tuhan pada saat ini, mari engkau menyadari akan kehidupan dan terima kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Mari berdamai dengan keadaan ini. Kita tidak bisa menghindar. Atau mungkin kita bilang, saya tidak mau keadaan ini. Tidak bisa. Mari berdamai dengan keadaan ini. Tapi hal yang penting yang kita harus lakukan, mari latih diri kita. Sehingga roh kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Amin. Terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang setia. Sampai hari ini Dia setia. Amin. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah membuktikan kesetiaannya. Amin. Sekalipun saudara dan saya hidup jauh dari Tuhan, tapi Dia tetap Allah yang setia. Amin. Dia sangat mengasihi kita semua, apapun keberadaan kita. Yes. Dia Bapa yang baik menyerahkan putranya Amin. buat kita semua. Dan saat ini kita akan sama-sama boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Saudara mungkin sudah persiapkan itu. Mari ambil tubuh dan darah Kristus. Dia sungguh Allah yang baik. Percaya bahwa kasih dan kekuatan Tuhan selalu ada menyertaimu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati kasih dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau mau datang ke dunia ini. Sebagai bukti bahwa Engkau sangat mengasihi umat-Mu Tuhan. Dan kasih yang setia itu terus kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Bahwa hari-hari kami yang kami lewati, ada Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga hidup kami. Saat ini kami Tuhan, di tangan kami ada tubuh-Mu. Engkau menyucikan seluruh kehidupan kami semua. Kami bersyukur di atasnya. Mari saudara angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah cinta di hatiku Kami tahu Tuhan, terus menyala di dalam hari-hari ini Tuhan membawa
bawa kami. takkan pernah mampu ku jauh Mengalami sesuatu hal darimu. yang kami jauh daripada. Engkau alasanku Tapi kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sangat mencintai kami. setiap musim di Itu sebabnya Engkau membuktikan Tuhan hidupku. bahwa setiap musim yang kami Engkau ada Engkau Tuhan selalu ada. bersamaku. Engkau yang memberikan kekuatan. Memberi Engkau memberikan pengharapan. memberi pengharapan. Biarlah cinta Di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Yang pusing di hidupku. Engkau ada bersamaku, beri kekuatan, pengharapan. Sekali lagi katakan, Biarlah cinta di hatiku amin, amin. terus menyala di dalamku. Haleluya Yesus. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Yes. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Saya akan berdoa buat siapapun yang saat ini engkau membutuhkan Tuhan. Engkau yang hari-hari ini merasa sudah tidak punya kekuatan lagi rohmu. Dengan penuh kasih saya mau katakan, mari bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, siapapun mereka Tuhan, yang hari-hari ini membutuhkan Engkau. Yang hari-hari ini Tuhan, cintanya kepada Engkau mulai perlahan-lahan luntur Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, mari Tuhan, curahkan kembali Tuhan. Cinta-Mu yang sejati itu penuh di dalam mereka. Hamba-Mu katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan boleh menyadari akan hal ini. Dan kami perlahan-lahan kami bangkit lagi. Tuhan, mari Tuhan. Kami merindukan kebangkitan rohani Tuhan. Tetapi biar kami terlebih dahulu Tuhan. Kami terlebih dahulu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar lagi Tuhan melatih diri kami. Kami mau belajar Tuhan. Roh Kudus, Engkau mendengarkan seruan kami pada saat ini. Jamah setiap kami semua. Bahkan hamba-Mu secara pribadi tidak mau ketinggalan. Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah kami. Biar kami boleh sama-sama menyadari akan hal ini Tuhan. Kami menyadari akan situasi keadaan ini Tuhan. Dan Tuhan melalui kekuatan daripada Tuhan. Melalui kebenaran yang sudah kami terima Tuhan. Kami boleh bangkit kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Sehingga kami mempersiapkan hidup kami yang akan datang. Kami tidak tahu 5-10 tahun yang akan datang. Terlebih Tuhan di masa di mana kami akan bersama dengan Engkau nanti Tuhan. Saat-saat inilah waktu di mana kami harus membangkitkan roh kami. Sehingga Tuhan kalau Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia Tuhan. Kalau hari ini kami masih setia Tuhan. Ini karena taburan-taburan kami yang lalu. Yang lalu kami sudah giat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami masih bangkit Tuhan. Tapi Tuhan kami mau lebih lagi. Hari-hari ini kami mempersiapkan. Kami sementara menabur lagi Tuhan. Kami sedang Tuhan mempersiapkan otot-otot rohani kami kembali lagi Tuhan. Untuk kehidupan kami yang akan datang. Dan kami percaya setiap musim kehidupan kami janji firman-Mu. Engkau Allah selalu ada. Memberikan kami kekuatan. Memberikan kami pengharapan. Maka hamba berdoa bagi setiap siapapun yang sakit hari-hari ini. Tuhan Engkau penyembuh yang sejati. Hamba-Mu katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sesuai dengan iman percayamu. Dan ketahuilah Allah sendiri yang memberikan kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh selesaikan ibadah kami. Kami tahu Tuhan kasih setia Tuhan terus menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan dan siap untuk melatih kehidupan rohaninya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Journey now, this and now praise.